Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfani Hidayah. Karena berhubung banyak banget mahasiswa baru yang nanyain, Kak, aktivitas di Ma'had UIN Malang apa aja? Gimana Kak untuk kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi saya buat video ini untuk menjelaskan apa saja kegiatan yang ada di Ma'had UIN Malang. Ma'had UIN Malang atau Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, biasa disingkat MSAA. Ma'had UIN Malang ini diwajibkan untuk mahasiswa baru UIN Malang ketika masuk kuliah, mereka wajib untuk tinggal di asrama atau Ma'had UIN Malang ini. Ma'had ini terdiri dari Ma'had Putra dan Ma'had Putri, dan ada banyak gedungnya, gedung Ma'had. Ada Mabna Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, dan Al-Muhasibi. Kemudian Ma'had Putri ada Mabna Fatimah Az-Zahra, Ummu Salamah, Khadijah Al-Kubra, Asma binti Abi Bakar, dan ada Mabna di Fakultas Kedokteran, Mabna Ar-Razi. Mabna Ar-Razi ini terletak di Pascasarjana, jadi tidak satu lingkup dengan Mabna yang lain, karena Mabna yang lain ini berada di kampus 1, berbeda dengan Fakultas Kedokteran. Gimana Kak aktivitasnya? Nah, dari kalian mulai bangun subuh, kalian bangun jam 4 atau setengah 4 lah. Kalian bangun, kemudian kalian sholat subuh berjamaah di Masjid Tika Putra di Mastar, Masjid Tarbiyah, dan Putri di Mas'ul, Masjid Ulul Albab. Sebutannya Mastar dan Mas'ul. Kalian sholat berjamaah, jangan lupa ada absennya. Nani? Jangan lupa sampai kalian tidak absen, karena absen itu menentukan nilai kelulusan kalian dari Ma'had nanti. Oh my god! Wow! Setelah kalian sholat berjamaah, kalian selesai wirid juga, kalian dituntun oleh musyrif dan musyrifah kalian untuk sobahul lughoh. Nah, musyrif dan musyrifah, siapa dia? Dia adalah pengurus Ma'had, pengurus di setiap mabna masing-masing, mabna kalian semua. Mereka akan yang menuntun kalian selama kegiatan-kegiatan yang ada di Ma'had. Nah, sobahul lughoh ini yaitu artinya pagi bahasa. Kalian akan dibimbing oleh musyrif dan musyrifah kalian. Kalian akan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan juga mempraktekkan nanti di area sekitar UIN Malang, di lingkungannya. Kalian akan belajar di sana. Setelah kalian belajar sobahul lughoh, kalian sebelum pukul 6:30 kembali ke Ma'had masing-masing, dan kalian persiapan untuk kuliah reguler. Bagi yang ada kuliah jam pagi, kalian akan persiapan sebelum berangkat kuliah. Kalian bisa untuk sarapan di kantin Putra dan kantin Putri, sudah ada kantinnya masing-masing. Atau kalian mau beli makan di luar kampus UIN bisa, tapi karena waktunya sangat mepet, lebih baik kalian makan aja di kantin Putra atau kantin Putri itu masing-masingnya. Setelah kalian sarapan, kalian berangkat kuliah. Menyesuaikan ya jamnya, karena ada yang kuliahnya itu
bukan kuliah pagi, entah kuliah siang, tergantung jadwal kalian masing-masing setiap jurusan. Oh iya, ketika jam kuliah atau kuliah reguler itu kalian ada yang namanya setoran membaca Al-Quran atau yang disebut tasih Quran. Nah, itu ada musohihnya setiap mabena masing-masing. Kalian tinggal setoran. Ketika kalian ada waktu senggang atau nggak ada kuliah di jam itu, kalian bisa setoran baca Al-Quran dan kalian wajib untuk khatam selama di ma'had itu 30 juz. Kalian harus khatam. Dan nanti jika kalian tidak khatam, itu kalian akan tetap harus melanjutkan ketika di semester-semester selanjutnya. Nah, repot kan? Lebih baik kalian khatamkan, karena waktu senggang itu kalian gunakan aja untuk tasih Quran. Itu lebih bagus. Kemudian setelah kalian kuliah reguler, kalian ada yang namanya kuliah khusus. Apa itu? Kuliah PKPBA. Nah, kalian lihat nih di samping PKPBA, Bu Arwi, sejarah singkat. Lahirnya Pusat Pengembangan Bahasa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diawali dengan lahirnya Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab atau PKPBA tahun 1997 dan Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris atau PKPBI pada tahun 2000. PKPBA ini untuk mahasiswa baru. Nanti pukul 2 sampai pukul setengah 5 kalian akan kuliah khusus ini, kuliah PKPBA. PKPBI ini untuk semester 3 atau 4, menyesuaikan sesuai fakultas kalian masing-masing. Dan di sini dijelaskan pendirian PKPBA dan PKPBI didasari pada keprihatinan atas rendahnya kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris para mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Islam. Kemampuan penguasaan terhadap bahasa Arab dan Inggris dianggap hal penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi itu karena keprihatinan kampus untuk kita mahasiswa UIN Malang bisa berbahasa, bercakap bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah kalian kuliah khusus PKPBA, kalian setengah 5 selesai. Kemudian ada waktu sampai menjelang maghrib ya. Kalian bisa gunakan, biasanya mahasiswa baru akan ada stand di antara gedung A dan gedung B. Itu stand organisasi daerah dan UKM. Kalian bisa berkunjung di sana untuk mengetahui macam-macam organisasi yang ada di sana. Kalian bisa tanya, kalian bisa tanya-tanya lah ke cutting yang ada di sana, kakak tingkat yang ada di setiap stand yang ada di sana. Setelah kalian berkunjung di stand-stand organisasi, kalian bisa langsung ke ma'had, persiapan untuk sholat maghrib berjamaah lagi, dan jangan lupa absen. Kemudian setelah sholat berjamaah, kalian kembali ke ma'had masing-masing. Kalian bisa makan malam atau kegiatan yang lain sembari menunggu isya datang. Waktu isya datang, kalian bisa gunakan untuk makan malam. Bisa makan di kantin atau makan di luar UIN bisa. Dan setelah kalian makan malam, kalian langsung sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, tentu ada absennya, dan kalian bisa balik ke ma'had, kemudian persiapan dan diarahkan oleh musyrif dan musyrifah kalian untuk taklim. Ada taklim Quran dan taklim afkar, tergantung jadwalnya nanti gantian. Ada mu'alim atau ustadznya nanti, ustadz-ustadahnya masing-masing. Taklim Quran ini kita belajar ilmu Al-Quran, kita belajar ilmu tajwid dan sebagainya. Sedangkan taklim afkar kita belajar kitab-kitab fikih seperti kitab 77 cabang iman. Nah, kita belajar tentang fikih tersebut. Setelah taklim, terus apa Kak? Selesai. Kalian balik ke ma'had masing-masing. Kalian terserah mau kalian makan lagi kayak kalian mau nge-game, kalian mau nugas, itu lebih bagus. Dan kalian mau ngapain juga. Dan tentunya kalian jangan lupa tidur.
karena kalian aktivitas di Ma'had akan seperti itu setiap harinya. Jadi jangan malam-malam tidurnya. Oke. Oh iya, jangan lupa ada yang namanya takzir atau iqab. Nah, takzir atau iqab ini adalah hukuman, konsekuensi dari apa yang kalian langgar. Karena di Ma'had juga ada aturan dan ada yang harus dikerjakan, kewajiban-kewajiban kalian sebagai santri, mahasantri di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini. Nah, ada yang tanya nih, Kak, untuk ngatur keuangan gimana? Gitu. Sangu lah, ya. Kalau untuk keuangan di Malang ini termasuk murah-murah ya. Kalau untuk makan, soal makan. Jadi contoh aja, kita dikasih sangu berapa nih? Umumnya 1 juta lah dalam 1 bulan. Kita dikasih sangu 1 juta. Kita makan sekali berapa? Kita kasih yang harga 10.000 lah. Kita cari makan yang harga 10.000. Kalau bisa kurang dari itu lebih bagus. Ada sekitar makan 7.000, 8.000 itu ada juga. Dan ada yang murah 6.000. Itu terkenal banget bagi mahasantri di belakang UIN Malang. Ada yang namanya soto kona'ah. Dan kita kasih budget 10.000 ya sekali makan. Kita kali 3 kali dalam sehari, 30.000 ya. Ya kalau lebih ada sih yang lebih makan dari 3 kali ada ya. 3 kali makan ini berarti 30.000. Kita kaliin selama seminggu 210.000. 210 dikali selama sebulan 4 minggu berarti 840. Nah, masih ada sisa kan dari 1 juta. Maka bisa kalian gunakan untuk keperluan kuliah atau yang lain, atau bisa kalian tabung, itu lebih bagus. Jadi kalau kalian bisa mengatur keuangan itu lebih sedikit lagi pengeluarannya, itu lebih bagus. Karena kalian pasti akan tahu nanti kehidupan di perantauan. Kalian harus hemat. Kalian juga jangan menyusahkan orang tua, karena orang tua yang sudah menyekolahkan kita, mengkuliahkan kita jauh, dan jauh dengan orang tua juga, kasihan mereka. Masa kita akan membebani mereka dengan boros dan tidak betul-betul berkuliah di Malang. Jadi kita harus usahakan bahwa kita juga harus membahagiakan orang tua kita. Kita harus benar-benar kuliah di UIN Malang, dan kita juga harus bisa mengatur keuangan agar orang tua tidak terbebani dengan kita. Saya saja sudah membebani banyak ke orang tua, ya kan, sampai sejauh ini kita bisa berpendidikan. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tulis di komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, and see you. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.